Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua sehat pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya Pendeta Osato Simajuntak yang baru ditempatkan di HKBP Sidoarjo. Dan saya akan selalu bergabung dengan Bapak Ibu dalam renungan kita di setiap hari yang dilayangkan oleh para hamba Tuhan di Seresot Surabaya ini. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 28 Agustus 2025, tertulis dalam Imamat pasal 26 ayat 5. Imamat pasal 26 ayat 5, demikian firman Tuhan. Musim menggirik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur, dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Ya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dan melakukannya dalam hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pastilah setiap orang di dalam hidupnya bercita-cita, bahkan berpengharapan untuk selalu hidup berkelimpahan. Itu pasti. Makanya dalam doa-doa kita selalu meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, dan tidak seorang pun meminta dalam doa-doanya kemiskinan, bahkan kemelaratan. Semuanya pasti mendatangkan hidup yang berkelimpahan. Apakah itu harta, jabatan, anak, dan sebagainya, yang menurut ukuran kita itu akan membawakan sukacita bagi kita. Tetapi Bapak Ibu jangan salah bahwa hidup berkelimpahan itu tidak datang begitu saja Bapak Ibu. Hidup berkelimpahan itu harus kita alami melalui proses yang panjang, yang terkadang kita harus kuat di dalamnya dalam melakukannya. Jangan mimpi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengatakan ingin hidup berkelimpahan, bahkan dengan makanan-makanan yang cukup dan mungkin lebih daripada itu, tapi Bapak Ibu tidak pernah bekerja, bahkan Bapak Ibu tidak akan pernah melakukan sesuatu dalam hidupmu, sehingga saya pikir sebagai hamba Tuhan itu hanya angan-angan belaka atau mimpi belaka. Tetapi hari ini firman Tuhan mau menyapa kita, bagaimanakah ketika Tuhan memberkati orang-orang yang mau taat menjalankan hidupnya, menjalankan proses hidupnya dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tidak seorang pun Tuhan inginkan hidupnya melarat. Tetapi Tuhan dalam Maliaki mengatakan dia akan membuka tingkap-tingkap. Artinya Tuhan akan menurunkan hidup berkelimpahan bagi orang-orang yang mau bekerja, bahkan selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan proses itu akan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Makanya tidak ada orang yang hidupnya instan, ya, dari yang sedang atau hidupnya yang melarat, tiba-tiba dalam tempo sesingkat-singkatnya lalu hidupnya hidup berkelimpahan atau luar biasa. Tidak ada. Semua harus dijalani dengan suatu proses yang panjang. Sama seperti seorang petani yang memulai ketika dia akan menabur benihnya, menggirik sawahnya dan sebagainya, menanamnya, membersihkannya, memeliharanya, dan suatu saat hasilnya akan baik. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Dan Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Ingat, ada satu kata ora et labora yang mengatakan kamu berdoa dulu, baru kamu bekerja.
ketika kamu melakukan yang baik sungguh-sungguh di dalam kehidupanmu, maka suatu saat resultnya, hasilnya akan berhasil. Tidak akan pernah ada hasil tanpa perjuangan yang luar biasa. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya ketika imamat ini berbicara kepada kita, bagaimanakah sebenarnya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita kalau kita mau diproses di dalamnya, kita mau dibentuk di dalamnya. Hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita boleh dibentuk di dalam Tuhan, diproses di dalam Tuhan, bahkan kita selalu menomorsatukan dan to be trust, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup yang berkelimpahan akan diberikan kepada kita. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Dia mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mau mentaati seluruh kehidupannya dengan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi pelita dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mau bersyukurlah, dia akan puas dengan hasil karya Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang selalu mengandalkan keinginan kedagingannya, keduniawiannya, maka dia akan selalu tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia mampu menikmati hasil dalam hidupnya. Sehingga dengan cara demikian, maka tidak akan pernah dia kelaparan sepanjang hidupnya. Makanan akan terus berdatangan dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu, jangan kita buang berkat-berkat Tuhan. Kita harus terus menghargai berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal di tengah-tengah hidupmu, percayakan bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena pikiranmu, bukan karena kekuatanmu, tetapi sepenuhnya harus dirasakan. Semua itu karya Tuhan. Demikian Allah menyertai umatnya. Allah tidak akan pernah mengutuk umat Israel walaupun sebenarnya mereka dibuang dalam pembuangan, tetapi Allah selalu memberkati mereka. Ketika Allah menghajar mereka, mengajar bangsa Israel, tapi sekaligus cinta kasihnya kepada kita. Kita juga demikian. Kita setiap hari diproses di tempat seperti emas. Terkadang kita merasa Tuhan itu jauh dalam hidup kita. Ketika kita memperoleh permasalahan, memperoleh tantangan, lalu kita katakan Tuhan di mana? Tapi percayakan hidupmu bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mari semangati dirimu dengan berkat-berkat Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu, aku yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup. Dan saya yakin kita semua juga memperoleh kehidupan hanya di dalam Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan harta, jabatan, anak-anak yang baik, semua itu Engkau berikan bagi kami. Tapi kami mau selalu terus diproses dari bentuk Tuhan, supaya kami tahu semua itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena pikiran, kepintaran kami. Semuanya karena belas kasihan-Mu bagi kami. Engkau terus memperhatikan hidup kami sepanjang kami hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa otoritas-Mu, kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua. Amin.